Shalom. Dalam sukacita penuh dengan glory, di hari ini 26 Januari 2022, dengan pola yang penuh dengan suatu pembaharuan, karena belum pernah saya memakai yang seperti ini. Jadi tentu semua dicoba dan nanti bisa didapatkan mana yang terbaik dalam hal devices ini, dan juga sistem yang mana yang terbaik dalam mengisi segala pelayanan-pelayanan kita, saudara-saudara. Saya sungguh berharap bahwa di minggu pertama bulan bulan Februari, saya akan bisa melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah mengambil SHM atas nama Daniel Togar Maringan Sinaga di kantor pertanahan Poso, karena telah ditandatangani oleh kepala kantor Bapak Nurdin lebih dari 2 bulan yang lalu. Seingat saya di bulan Oktober akhir. Ya, Oktober akhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bahwa batas kintal yang di Jalan Umasoli, di dekat penginapan Esther di Watu Tau, Jalan Umasoli, itu benar-benar sudah ada batas-batasnya yang hidup, seperti kayu Jawa atau batang-batang sambung nyawa, itu luar biasa cepatnya. Jadi niat itu supaya ada tanda yang jelas dari lahan itu. Berhubung juga sudah ada jalan produksi, jalan ekonomi yang telah ditetapkan beberapa hari yang lalu oleh kepala desa, oleh kepala dusun, kepala desa Kusnan Sahroni. Itu sebabnya terasa pentingnya kunjungan di minggu pertama Februari. Mengapa di Februari, saudara-saudara? Karena ini tanggal 26. Karena ya memang dukungan yang paling utama adalah dari gaji pensiun yang datang tanggal 1. Dan saya sangat fokus untuk terwujud di dalam suatu tatanan, dikurangi mengandalkan dukungan biaya dari anak-anak. Karena kemandirian orang tua sebagai perwira menengah yang sudah paripurna adalah tepat jika memberi contoh dengan cara tidak mengandalkan keuangan kepada anak-anak, supaya ada suri tauladan yang mereka bisa dapatkan di hari depan. Jadi hentikan pola mengandalkan keuangan dari mereka, atau sebagaimana yang biasa atau sering terjadi, para pensiunan itu melaksanakan operasi batok. Ketika Suslapa, saya ingat ada operasi batok. Seseorang atau beberapa orang diizinkan untuk mengunjungi beberapa rekanan supaya malam pengantar tugas itu bisa terlaksana dengan baik. Itu masa-masa dulu. Tapi sekarang kiranya janganlah terjadi demikian. Supaya ada suri tauladan yang positif. Meskipun tiba-tiba bisa juga harus ada
suri tauladan yang negatif. Tapi banyaklah kita melakukan suri tauladan yang positif. Saudara-saudara, inilah berita yang kedua dari channel Aroha Tampolore. Karena sore hari ini pada pukul 17 nanti paling tidak ada 5 unit Full Gospel Business Men's Lowers Club di tempatnya Arta Graha Mulia, Bapak Roy Pranata. Saya akan lebih awal hadir. Saya lihat sudah ada 22 yang mendaftar mengikuti. Saya kira ini adalah bukan Full Gospel Lowers Raja Wali, bukan. Ini adalah Braga Chapter ya. Yang melayani firman adalah saya lihat Bapak Paulus Presiden Chapter, yang membawakan acara Bapak Gultom. Sungguh luar biasa, karena Pak Gultom udah sering, selain dia bisa bermain gitar dan juga sangat luar. Dan saya cukup sebagai YouTuber saja. Dan tentu ada peningkatan, karena semakin usia senior ini, semakin harus berpikir hal-hal yang positif untuk memberikan contoh yang terbaik. Meskipun kadang hal-hal yang buruk juga diberi oleh orang-orang yang senior. Baik, inilah saudara-saudara berita yang kedua dari Aroha Tampolore. Berita terakhir adalah bahwa peningkatan di dalam kualitas maupun di dalam segala konten-konten yang disampaikan dari Aroha Tampolore adalah menyangkut 3 hal. Pertama adalah mensukseskan presidensi G20. Yang kedua adalah menggalakkan, mengembangkan potensi segala recover together, recover stronger di Tampolore. Yang kedua adalah menciptakan segala potensi kebangkitan 5 kecamatan di Sigi, 6 kecamatan di Poso. Ke-11 kecamatan itulah yang menjadi wilayah penetapan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Undang-Undang Republik Indonesia yang telah dilanjuti dengan ratifikasi DPR RI kepada PBB. Sehingga fenomena itu, kenyataan itu menjadi peluang bagi seluruh desa-desa di Tampolore, yaitu 77 desa, untuk segera lebih dahulu menjadi desa-desa digital. Desa-desa digital itu adalah memang tujuan utama, tugas pokok utama dari Kementerian Informasi dan Komunikasi yang selalu dicanangkan, dikatakan oleh Bapak John de Plate, Bapak Menteri. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir adalah bagaimana mewujudkannya, tidak terlalu berharap kepada APBN, anggaran pendapatan belanja negara dari pusat, atau APBD. Seperti misalnya APBD sudah ada program membayar 2,5 juta kepada setiap korban dari teroris. Ada begitu. Kita tidak mengharap itu. Tapi kalau ternyata diberi juga apabila ada korban, ya puji Tuhan. Tapi kita mau bangkit dengan
kemuliaan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan dalam diri kita, supaya segera recover together, recover stronger. Itu sebabnya kami memberi nama channel ini Aroha Tampolore. Arti daripada Aroha Tampolore sesungguhnya adalah sama persis dengan misi negara kita, visi negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua adalah Aroha Tampolore untuk 11 kecamatan Wiltapkon, wilayah yang ditetapkan menjadi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem paru-paru dunia. Mari kita bersatu untuk cepat bangkit dan maju menjadi desa-desa digital. Hormat, salam.